Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 hendak memenuhi tugas akhir mata kuliah Fakultas Rekta Bimbingan Konseling yang diampu oleh Ibu Linda Dwi Sulika, SPD MPD, dengan nama anggota yaitu Perkenalkan, nama saya Elisa Winda Sarnesa FF 2 2022 sebagai guru bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Dia Fitraya, RPM 21 5024, saya sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Mari Rahmadikian, PM 21 5027 sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Tri Widyasari, MPM 21 2045 sebagai siswa. Selamat menyaksikan. Mari silakan masuk. Apa sih Bu? Kamu dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan bagian kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Cukup. Di sini teman-teman dari kelas yang sama. Iya Iya, Bu. Bu. Oh ya, Ibu mau tahu nih nama dari teman-teman dari Mbak. Oh ya, perkenalkan saya Dia Fitraya, saya dari kelas 8 Kalau saya Radha Widyasari dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Mari Rahmadikian dari kelas 8. Dan di sini ada Mbak Dia, Mbak Tati, dan Mas Wahid. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun agak sumberges juga Bu. Oh, oke, itu kemarin. Iya. Eh, Paling flu sedikit Bu karena cuaca juga. cuaca yang banyak hujannya, banyak terusnya. Iya, cuaca nggak enak. Kita pas kuliah Mbak Dia. Iya, makasih Bu. Terus teman-teman tugasnya apa aja nih? Dari mana pelajaran apa kira-kira? Dan susah. Matematika sih. Dua-duanya juga susah Bu. Hitung-hitungan semua. Iya. Jadinya mau ngerjain yang mana dulu jadi bingung. Iya, mungkin kan harus kan dikasih banyak tugas buat latihan. Iya. Ada kendala nggak ketika kalian misalnya tugas? Paling kalau kendala komunikasi sama gurunya. Kenapa? Ya karena mungkin ngerjainnya terlalu cepat terus sininya nggak nyampe. Paling kalau tanya juga jawabnya juga cepat. Paling kita tanya sama teman yang lebih paham lagi. Itu juga bisa. Tapi pernah bilang ke gurunya Pak cepetnya dari itu? Udah berapa kali ya? Udah Sering, Bu. sering ngasih tahu. Ya, orang mengerti. Iya. Bilang ke bapaknya. Oke, teman-teman di sini dan tahu belum langsung belum tahu Tahu, Bu. Pasti kalau masuk di mereka mesti ada masalah. Kan biasanya kalau bilang polisi sekolah lah, terus pasti ada yang punya masalah itu langsung ke bank. Itu kenapa sih Bu? Oke, ruang BK itu belum tentu buat teman-teman saja. Iya. Nah, tapi buat teman-teman yang cari informasi, misalnya tentang jurusan, tentang kuliahan, kampus, ataupun hal-hal lain itu juga bisa. Jadi bisa sharing-sharing. Betul. Jadi BK itu namanya buat kasih dukungan, kasih skors, kasih poin, tapi buat teman-teman konsul, tentang sharing-sharing, cerita permasalahan pribadi tersebut itu nggak gampang. Jadi jangan takut buat datang ke BK ya untuk entah menceritakan urusan kalian ataupun menanyakan tentang apapun baik sekolah, jurusan, karir itu juga bisa. Siapa ya? Nah, di sini aku mau ajak teman-teman buat melaksanakan seluruh kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu lihat teman-teman masih kelas semangat nih. Ibu ajak main SD itu mau dong. Mau, Bu. Semangat ya. Oke, di sini Ibu punya permainan namanya ketuk-ketuk. Kalau misalnya Ibu bilang ketuk 1, kalian ketuknya 3 kali. Kalau Ibu bilang ketuk 2, ketuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang ketuk 3, ketuknya 1 kali. Balikannya ya Bu? Iya. Oke. Sudah paham? Sudah. Tadi dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3,
Oke, sudah fokus semua. Nah, di sini Ibu mau mengajak teman-teman memperkenalkan konseling kelompok. Sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Winda, salah satu guru BK di sekolah ini. Nah, di sini konseling kelompok terdapat beberapa aturan yang harus teman-teman Ibu patuhi. Yang pertama, ada yang namanya asas-asas dalam konseling. Di sini Ibu yakin teman-teman tidak keberatan untuk datang ke tempat ini. Tidak. Di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai asas kesukarela. Asas kesukarela di mana teman-teman datang ke ruang BK, datang di tempat ini bukan karena tekanan atau paksaan dari orang lain. Jadi dengan kesadaran diri, teman-teman datang di sini untuk menceritakan permasalahannya ke teman-teman ini. Betul. Selanjutnya yang kedua ada asas kerahasiaan. Di sini teman-teman boleh menceritakan apapun yang saat ini menjadi masalah kalian, kendala kalian, tanpa merasa takut, masalah kalian diketahui oleh pihak lain. Karena di sini kita mau sama-sama jaga rahasia. Jadi Ibu mau teman-teman yang lain menjaga rahasia satu sama lain. Apakah bisa? Bisa. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini teman-teman bisa menceritakan masalah teman-teman tanpa ada yang tutupi, tanpa ada yang disembunyikan. Jadi teman-teman bisa bebas mengekspresikan, menceritakan ataupun menjelaskan tentang apa yang kalian rasakan, kalian alami. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Saya berarti kalau nanti ke konsen kelompok itu rahasia kita aman ya Bu? Iya. Jamin ya? Iya. Karena ini hanya Ibu dan teman-teman. Iya, berarti misalnya. Ya, itu. Nah, di sini kita akan memilih kelompok dalam waktu 45 menit. Apakah teman-teman sedia? Setia. Sedia. Dan ketika nanti teman-teman hendak mengajukan pendapat atau hendak Ibu minta buat teman-teman untuk menanyakan. Angkatan. Bisa? Sekarang lebih baik. Di sini Ibu mau tahu dari teman-teman kira-kira masalah apa saja. Dari siapa dulu? Mau cerita? Tunjuk Ibu aja. Tapi Oke, baik Bu. Jadi begini Bu, permasalahan yang saya alami saat ini, saya kurang bisa buat manajemen waktu antara belajar di sekolah sama buat main game. Soalnya saya di rumah keseringan main game, jadi waktu buat belajar jadi kurang. Misal kalau ada TS maupun UAS gitu, saya sering nggak belajar, jadinya waktu hasil nilai UTS maupun UAS nilai saya jadi jelek, jadi ranking tinggi. kamu yang gimana apa Mas Malik? Saya sering main game PUBG. Itu yang kalian Mbak itu? Iya betul. Berarti karena terlalu fokus sama gamenya sampai kecanduan sampai lupa waktu itu. Iya bukan gitu. Jadi kadang belajarnya paling cuma buka buku, kalau nggak ada PR nggak belajar gitu. Iya. Oke, lanjut ke Mbak Cia. Kalau saya, permasalahan saya itu Bu, saya suka bolos. Karena kan juga diajak temen, ayo kita bolos aja, lupa sekolah ngapain. Kalian juga belajar ini kan nggak kayak belajar matematika nggak asik deh, ayo kita bolos. Itu aku pijet Bu. Terus mungkin juga karena keluarga saya juga kayak ngajarnya apa? Membiarkan aja gitu loh. Terserah kamu sekolah atau nggak terserah. Soalnya sering berantem keluarga saya, orang tua saya sering berantem, dan mungkin saya juga daripada sekolah mending kita bawa saja, kan lebih baik main, makan enak gitu Bu. Kalau saya kurang motivasi belajar, jadi dari orang tua itu kurang motivasi ke saya untuk kerja, karena bisa giat. Berarti dari permasalahan itu membolos ke motivasi belajar. Dari ketiga hari ini kira-kira mana yang dibahas lebih dulu? Lulus Bu. Bolos. Membolos
asik bagus sebenarnya. Kita bisa keluar pagar, terus mau main kemana itu terserah tanpa semua tabu, itu asik banget sih. Terus apalagi kan juga saya dari keluarga yang mungkin ya bisa dibilang biarkan saja, terus mungkin keluarga saya itu bodoh amat, biarin anaknya gimana nakal tuh. Nah di pulau juga saya sebagai siswa kan paling kalau belajar ya cuma bisanya aja ya udah. Terus kan juga ada waktu luang, guru nggak masuk ya udah saya juga bisa ada waktu untuk bolos Bu. Gitu. Kalau bolos kira-kira Mbak Dia sama ini Mbak Dia itu gimana? Emang harus dibicarakan ya Bu? Kan kita masing-masing menyelesaikan, jadi dari akar misalnya dan mungkin dari apa yang Mbak Dia ceritakan kita bisa sama-sama tahu, dan bagaimana solusinya itu kita bisa tahu. Juga bisa merubah perilaku saya juga kan. Iya. Saya biasanya bolos itu paling cuma deket situ, paling kalau nggak jajan ya diajak mainnya itu paling ya main ke bioskop. Oh bioskop. Oh iya, dekat sama mall ya? Iya dekat kan sekolah bagus, jadi dekat sama mall. Terus juga ini ngapain sih kok kepo banget teman-teman nih. Sering Bu kalau waktu pelajaran pada langsung keluar Bu Cynthia. Nggak ada kurang nggak layak. Udah Bu, tapi ya tetap aja nggak dihirauin. Dia nggak ke pos satpam atau kemana gitu. Kalian kalau nggak bisa Naik pakai apa kendaraannya seperti itu? iya pakai sana sepi, mungkin diajak karena dibujuk ayo aku traktir deh sana ke mana mungkin ke mall atau belanja gitu pun juga aduh jamnya udah mepet mau akhir juga, sekalian aja daripada nanggung kan langsung aja gitu. Terus lama-lama terus gak apa-apa atau gimana gitu. Tapi dari membuat itu kira-kira apa yang Mbak Dia? Sebenarnya kalau boleh sih nggak dapet apa-apa, paling juga dosa Bu. Karena kan juga selain kita membolos itu kan nggak ada manfaatnya Bu. Kita pergi tanpa semata guru, terus itu masih jam pelajaran. Terus manfaatnya apa? Nggak ada. Ya memang kalau dibilang manfaatnya memang nggak ada. Lagi pula kita mengorbankan waktu pembelajaran hanya cuma senang-senang itu nggak baik. Tapi saya juga emang tahu. Tapi gimana namanya juga manusia kan nggak luput dari salah ya Bu. Iya. Jadi Mbak Dia bilang kalau misalnya kita membolos berarti nggak ada hal baik yang bisa kita lakukan kan? Nah gitu. Sebenarnya juga iya sih Bu. Kalau ibu mau tanya menurut teman-teman kalau misalnya tahu tentang membolos itu apa yang bisa kita lakukan? Kalau dari saya udah beberapa kali Bu, tapi ya tetap aja nggak dihirauin. Tekunnya gimana? Emang kenapa? Kadang kalau mau pergi mau kemana terus dia nggak jujur, kalau mau ke kantin kayak mau ke perpus, tapi kan udah pas waktu jam pelajaran dia malah ya ada dicariin guru malah nggak ada. Kadang sampai tasnya kan sampai ketinggalan di kelas. Iya Bu. Waduh Mbak Dia. Ya begitulah. Tapi dari tugas-tugas nilai bahkan rapor Mbak Dia gimana? Apakah itu menarik? Ya kalau itu sebenarnya juga menurun suku paling ya standar aja. Tapi kalau menurun banget sih nggak terlalu sih. Emang standar lah, harus 75 atau berapaan gitu. Baik, di sini ibu mau tanya berarti ke Mbak Dia. Kira-kira Mbak Dia apakah harus menulis? Nggak mau sih, aku juga pengen jadi lebih baik lagi sih. Masa gadget ini nanti aku mau jadi apa pun Kira-kira cara apa yang ingin Mbak Dia lakukan? kalau dari saya mungkin saya akan lebih manajemen waktu. Saya bisa menempatkan waktu untuk belajar dulu, untuk main ada, untuk sama keluarga juga ada. Jadi nggak selalu semuanya itu kayak kesenangan semata gitu Bu. Saya
sih kok emang ada apa ya, memang sih dari saya kan memang anak yang broken home bisa bilang gitu ya, gimana lagi orang juga nggak ada yang perhatikan, terus saya mau bilang sama siapa Bu? Kalau mau sharing-sharing masalah pribadi kan saya takut kalau diumbar, makanya itu saya juga mau bilang kenapa kalau diumbar itu apa enggak masalahnya itu nanti bisa ada yang tahu atau gimana. Mungkin saya tanya ternyata itu dalam rumah juga ya ada juga apa ya ada asas-asas yang harus taati gitu kan, jadi nggak semuanya itu harus dipublik gitu loh Bu. Kan udah ada batasannya gitu. Jadi kalau misalnya dia berusaha memperbaiki diri, berarti itu merupakan salah satu langkah yang baik. Iya. Nah, buat teman-teman kira-kira gimana solusi untuk mengurangi membalas sebagai teman pribadi yang apa bisa melakukan? Kalau menurut saya ya Bu, si dia ini mesti apa ya, didami sama kayak ibu itu sebagai guru BK, jadi buat pengawasan si dia aja, karena dia kan di rumah juga dari keluarganya kan juga sangat apa istilahnya kan broken home ya, jadi ya perlu pengawasan juga. Kalau dari keluarga si dia ini kurang menyanggup buat pengawasan, jadi mungkin bisa ibu buat ngasih pengawasan ke dia supaya di sekolahnya lebih bisa ya bisa ngikutin terus lah. Kalau menurut saya Mbak Din itu mengambil yang positif saja, nggak mengikuti kegiatan yang di sekolah gitu, seharusnya akan gimana. Dia kira-kira ada ikut Belum sih. tapi Itu saya kan enggak tuh. apa kan tapi Mbak dia kira-kira ada berminat nggak mau ikut kemana tes itu apa? Pernah diajak teman nggak usah buat apa gitu. Kan kalau apa ekstrakurikuler
bisa dipanggil, kemudian Mbak Dia bisa ketinggalan pelajaran, ketinggalan materi. Teman-teman mungkin udah tahu bagaimana, tapi Mbak Dia karena meninggalkan pelajaran kan, jadinya Mbak Dia juga hambat dia kurang materinya. Ya Ibu percaya Mbak Dia juga pastinya mengejarkan ketinggalan materi itu, tapi ada baiknya kan buat belajar pada teman-teman. Kalau bingung bisa saat itu juga digunakan. Teman-teman juga kalau misalnya Mbak Dia tanya bisa dijawab kan? Jawab. Itu lah yang dijawab dia. Ketika orang tua saya juga mati gimana? Mungkin Mbak Dia juga bisa mengajak untuk bertiga melakukan Mbak Dia, melakukan Mbak Dia, menceritakan apa yang jadi permasalahan Mbak Dia, atau mungkin dimulai dari hal yang menurut Mbak Dia kecil seperti mengapa, menanyakan kabar orang tua dia, ataupun ceritakan hari-hari Mbak Dia sama di sekolah. Itu bisa menjadi salah satu awal yang bagus memulihkan hubungan antara ayah dan ibu. Baik Bu, nanti saya akan coba menjalin hubungan sama keluarga dengan cara komunikasi bareng-bareng gitu ya Bu. Terus coba gimana nih yang terbaik buat aku, walaupun memang mereka itu memang sibuk, tapi kan untuk anaknya nggak akan sibuk juga Bu. Saya memang tahu kalau mereka nggak perhatikan, tapi paling enggak ya punya rasa keibuan dan kebapaan itu pasti ada, karena itu awalnya kan dari orang tua. Ini coba saya juga komunikasikan, karena saya juga sebagai anak kan Bu. Jadi emang anak itu harus wajib yang lebih dulu mendahului buat cara gimana sih caranya itu menjalin hubungan, terus agar guyup rukun gitu loh Bu. Setelah itu ya kalau untuk perubahan saya sih saya nanti akan coba lagi, karena saya juga mau berusaha juga Bu. Saya akan mencoba untuk mendalami lagi. Ternyata perilaku saya itu dulu nggak menyimpang ya Bu. Jadinya itu nggak bagus buat saya juga. Betul juga. Saya sekolah udah dibiayain juga ya Bu. Masa udah dibiayain sama orang tua kok saya nggak ada perubahannya. Makanya saya mau ke ruang BK, mungkin dari sini saya bisa untuk mencoba berusaha mungkin dari nol atau dari berbagi untuk perilaku yang dari saya menyimpang, yang saya nggak bagus, dari perilaku yang buruk, mungkin saya akan bisa mencoba dari perilaku yang lebih baik lagi, jadi pribadi yang bermanfaat sama orang lain juga. Jadi kalau Iya, baik, siap. siapa dia dia begitu Terima kasih Bu, teman-teman. ini ada masalah waktu, masalah informasi dari mana yang mau diangkat. Saya satu ini saya berarti saya itu kurang fokus belajar, jadi kalau dia itu saya kurang belajar, jadi kalau menanyakan aku juga nggak tertulis ya, jadi kurangnya motivasi belajar itu saya. kira-kira Mbak mengikuti seperti rasa pembimbingan nggak? Kalau dulu ikut tapi sekarang enggak, Alasannya karena di sana juga bosan sih butuhnya. penyampaian gurunya Penyampaian gurunya terlalu cepat dan juga kita tanya tuh jawabnya sudah cepat. untuk motivasi belajar itu kalau salah masalah yang sering ibu dapatkan dari mengenai hal itu berarti pernah membaca apa saja dan meningkatkan motivasi belajar tanya-tanya atau tidak maksudnya atau hal itu belum pernah. Oke, ini katanya dari Mbak Dia sama kira-kira ketika kalian mau
jelas ya, jadi ya mungkin langsung bisa lebih mengerti. Terima kasih untuk jadi Betul sih Bu, yang disampaikan sama teman saya Malik itu. Jadi kalau semuanya dia memiliki motivasi yang belajarnya rendah, mungkin dia bisa menggunakan, sekarang kan canggih ya Bu, teknologi informasi ada di mana-mana. Sekarang kalau dia nggak bisa, kalau satunya nggak bisa belajar dengan baik atau memahami suatu materi, mungkin bisa tanya-tanya. Sekarang ada juga buat kelas online itu kan juga ada mungkin aplikasi atau juga bisa membuat grup chat sama temennya, tanya-tanya gimana cara menyelesaikannya, terus solusinya gimana, atau enggak juga bisa membuat aplikasi atau web yang sekarang ini kan dengan adanya permainan di internet, terus juga ada pembelajaran, itu bisa mempermudah dari pemahaman materi yang sebelumnya juga menurut dia itu lebih susah, tapi dengan cara adanya teknologi informasi sekarang ini mempermudah dia memahami materi yang sudah disampaikan walaupun dari Bapak Ibu guru tadi gitu. terima kasih Mbak Tia. Soalnya ini seperti yang disampaikan tadi, berarti ini memanfaatkan banyak aplikasi belajar dari tulis dan juga banyak yang menjelaskan materi tentang materi fisika, kimia, dan berarti kesulitan dalam berarti juga bisa jadi juga bisa buat itu namanya kelompok belajar. Jadi nggak ada bisa belajar bareng, bersama, selain berkumpul juga bisa buat kelompok belajar. Bisa buat menciptakan apa yang jadi kreatif dan kepala Saya untuk bantuan kuliah itu dari tahun. Lagi pula udah lama Bu, kita kalau kelas udah buat grup chat ya, buat kalau mungkin konfirmasi pelajarannya apa, tanya-tanya itu kan nggak bosan, juga teman kali, teman kamu. ini dari ada kendala ketika berarti mau bikin komunikasi atau kendala apa yang membuat Kalau balas diskutnya itu nggak selalu gitu yang mungkin karena orang lain yang berbeda-beda, tapi menurut itu juga nggak mungkin semuanya bukan baik sebenarnya. Mungkin ya kalau misalnya dengan berbeda balas berarti bisa banyak kan salah satu perawat pribadi dan juga bisa kita ngelawasin bisa, tapi selama ini nilai nggak prestasinya apa berarti ini dari teman-teman ada yang menemukan berarti Kalau saya berarti setelah membuat masalah ini selanjutnya yang terakhir adalah misalnya tentang manajemen waktu. Bisa diceritakan juga mengenai manajemen waktu. jadi awal mula saya nggak bisa manajemen waktu itu waktu saya misal game PUBG itu Bu, jadi kan seru ya Bu, bisa ngobrol sama teman-teman. Jadi ya pas istirahat jam kelas kadang makan random terus ninggalin 1 jam pelajaran gitu Bu. Terus juga pas pulang sekolah itu nggak langsung pulang ke warung dulu ya, biasa sama teman-teman pesen makanan sama minuman terus makan bareng juga. Kadang kalau pas malam minggu gitu gua ada jadwal buat makan rutin gitu. Jadi ya waktu manajemen saya buat belajar kurang Bu, jadi saya lebih seringnya
berat ya udah enggak saya buka pembelajaran gitu. Kira-kira durasi waktu yang pakai desain ini kira-kira Banyak Bu, kadang bisa sampai 3 jam, 4 jam gitu main game. kadang juga di game itu ada event yang buat Iya Bu, jadi kan jadi semangat buat main terus gitu timbang aja. oke tentang manajemen waktu. Kira-kira ada teman-teman yang dia apa yang bisa kalian sampaikan ke teman-teman kalian tentang manajemen waktunya? Mungkin Mbak Tati dulu. Kalau menurut saya, Mas Wali bisa mengontrol antara game dengan belajar. Jadi, gamenya berapa jam, belajarnya berapa jam. Pembatasan waktu. Iya. Jadi bisa maksimalkan belajar. Iya benar Bu. Makanya sebenarnya kalau di kelas sering main game itu kok fokus banget tuh, jadi pembelajarannya kayak berkurang. Udah dibilangin dari dulu kan udah sering dibilangin kalau main game itu harus ada batasannya, nanti kalau dipakai matanya, maaf Bu, matanya itu bisa kan kalau kena radiasi mata kan bahaya Bu, itu kan HP itu juga bahaya, ada manfaatnya juga, paling cuma kesenangan semata juga tuh Bu. Udah dibilangin juga. Terus emang betul kalau buat manajemen waktunya itu maksudnya ada batasannya, untuk pembelajaran ada, terus untuk sekolah kalau waktunya sekolah dulu kan bisa main, kan bisa ada di rumah, kalau enggak setelah lepas sekolah wah bisa bermain juga kan Bu. Maksudnya main kan ada waktunya juga, nggak seharusnya kalau pembelajaran harus dibuat main, terus apa-apa kalau lagi makan juga main. Itu kan kayak kehidupannya itu semuanya itu main game gitu gitu. Terima kasih Mbak Dira. Jadi ya seperti yang teman-teman sampaikan tadi, Mas Malik mungkin bisa memberikan batasan waktu bermain berapa jam, kemudian waktunya bisa Mas Malik gunakan buat belajar, buat istirahat, buat me time, buat menghabiskan waktu dengan keluarga ataupun teman, dan itu mungkin adalah hal yang baik ketika Mas Malik bisa lepas dari HP. Karena kalau misalnya terus-terusan fokus ke HP itu bisa aja menjauhkan yang dekat. Mungkin mendekatkan yang jauh, tapi bisa juga menjauhkan yang dekat. Dan mungkin tentang game juga, event-eventnya kan tertentu kan, dan ada waktunya juga. Mungkin ya selama event itu di hari-hari tertentu saja Mas bisa mainnya. Jadi nggak setiap hari buat ngejar dia ngejar apa yang bisa didapatkan saya itu juga bisa. Ya, ketagihan juga. Kecanduan berarti. Bahaya itu. Kemudian Mas Malik seringnya nggak bisa usahain lagi ngapain? Ya paling kalau bisa main game ya cuma tahan. Terus Mas Malik kira-kira apakah hubungan game terus kan dari bersama orang tua atau siapapun? Oh tentunya sering. Masa iya? Dan ya gimana? Ya buat saya main game terus, saya fokus buat belajar. Soalnya kan ini mau mendekati UAS ya, jadi ya sering-sering buat belajar ya. Nilainya lebih bagus lagi ketimbang nilai kemarin gitu. Terus saya ingin Mas Malik Ya saya cuma bilang ya bentar. bentarnya 3 jam. Oh ya, oke. Nah, terus Mas Malik apakah mau terus ikutan game gitu? Dari saya sekarang ya mungkin ingin terlepas dari kecanduan game itu ya, soalnya ya saya melihat apa dari nilai saya dari yang bagus semakin menurun gitu. Jadi berdampak Iya. nilai ya. Bisa juga dimarahin bukan gitu. Disita nggak lebihnya atau gimana? Biasanya waktu minta Kadang disita cuma setengah hari gitu Bu, habis itu paginya dibalikin lagi. Jadi pas waktu malam hari kalau udah selesai main ya udah diambil HP-nya. gitu. Mungkin yang bisa Mas Malik lakukan ya yang berjasa. Jadi berapa lama waktu buat bermain game, kapan selesainya, dan
pukul 12 siang apa bisa? Bisa Bu. Bisa. Insya Allah bisa pakai proses. Jadi tunggu kemajuannya dari Mbak Dia. Tentang membalas itu, Ibu harap Ibu berdasarkan laporan kalau Mbak Dia membalas lagi, Mbak Rati juga bisa memperbaiki nilainya dan Mbak Rati juga sudah